Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membacakan seri pahlawan nasional, diambil dari buku Pro Kids. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan berkenaan dengan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Sang Pencerah, karya dari Kak Irin Hidayat. Namanya Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah adalah ayah dan ibunya. Ayahnya seorang khotib di Masjid Gede Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta. Kauman adalah tempat para penegak agama. Saat dewasa, yaitu ketika selesai belajar agama dengan Kiai Soleh Darat di Semarang, Darwis menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dia juga memperdalam ilmu agama di sana. Selama belajar di Mekah, Darwis punya banyak teman. Karena kecerdasannya, Darwis dan temannya yang bernama Hashim Asy'ari sangat disukai oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, gurunya sekaligus Imam Masjid Haram. Saat pulang dari kota Mekah, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, menggunakan nama ulama besar di Mekah. Sejak saat itu, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan sangat sedih melihat rakyat jelata disakiti oleh penjajah Belanda yang kejam. Kiai Dahlan juga sangat sedih ketika banyak anak bangsawan Jawa belajar di sekolah Kristen milik Belanda. Beliau khawatir jika mereka menjadi pemeluk agama Kristen. Sementara itu, hanya sedikit rakyat biasa yang bisa bersekolah. Kiai Dahlan mengulang-ulang pelajaran tafsir surah Al-Ma'un kepada santri-santrinya di Kauman, menyuruh mereka untuk mengamalkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, meski sedikit dan sederhana. Letaknya sebagai surat ke-107 dalam Mushaf Al-Quran. Dengan semangat surah Al-Ma'un, Kiai Dahlan sangat perhatian atas kesusahan rakyat kecil. Selalu datang membantu, kadang dengan uang, makanan, atau bahkan pakaian. Demi membantu rakyat yang kesusahan, akhirnya Kiai Dahlan dan santri-santrinya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kiai Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah agar anak-anak miskin bisa sekolah. Beliau juga membangun rumah sakit PKU, penolong kesengsaraan umum, agar orang-orang miskin bisa berobat dengan mudah. Selain itu, Kiai Dahlan membangun panti asuhan Muhammadiyah agar anak-anak yatim piatu tidak terlantar hidupnya. Selain mengajarkan ilmu-ilmu agama di sekolahnya, Kiai Dahlan juga mengajarkan ilmu-ilmu modern. Ketika mengajar murid-muridnya, Kiai Dahlan juga sudah menggunakan papan tulis, kursi, dan meja. Demi menanamkan kecintaan rakyat kepada tanah air, Kiai Dahlan membentuk Hizbul Wathan. Panglima Besar Jenderal Sudirman termasuk salah satu anggotanya. Sebagai istri Kiai Dahlan, Siti Walidah juga ingin membantu suaminya di Muhammadiyah. Karena itu, dia mendirikan Aisyah, yaitu sebuah organisasi untuk perempuan Muhammadiyah. Kiai Dahlan ingin umat Islam kembali ke ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
Salah satunya membetulkan kiblat Masjid Kesultanan Yogyakarta agar arahnya benar-benar lurus ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Berdirinya Muhammadiyah juga ditujukan untuk melawan 3 misi penjajah Belanda. Gold, yaitu mencari kekayaan; glory, memperluas daerah jajahan; dan gospel, menyebarkan agama Kristen. Suatu ketika seorang misionaris datang ke Yogyakarta, Zwitmer namanya. Kiai Dahlan mengundangnya untuk hadir pada acara pengajian di Ngampilan. Namun misionaris tersebut tidak berani datang setelah tahu kecerdasan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan juga pernah bertemu dengan pendeta Domin Becker di Jetis. Karena kalah diskusi, pendeta tersebut pergi meninggalkan tempat diskusi. Melihat hal itu, orang-orang Kristen yang hadir masuk Islam dengan bimbingan Kiai Dahlan. Ahmad Dahlan berpesan kepada seluruh jamaah pengajian, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, adik-adik, Indonesia memiliki banyak pahlawan hebat sepanjang zaman yang tersebar dari Sabang hingga Merauke loh. Mereka gigih mengusir para penjajah yang merampok kekayaan alam Indonesia. Kali ini kita mengenal Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang tak mengenal beliau? Meski tidak dengan senjata, beliau gigih melawan penjajah Belanda dengan memperbaiki kondisi sosial, pendidikan, dan kesehatan rakyat Indonesia, yaitu dengan mendirikan organisasi Islam besar yang tetap ada hingga kini bernama Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.